Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati beserta tayangan video yang ditayangkan. Ya, saya kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana jadinya jikalau Tuhan memberitahu tentang kematian seseorang. Saya kasih Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan melihat tayangan ini terlebih dahulu. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Dalam 2 Raja-Raja 9, Alkitab mencatat bahwa kematian tragis Isabel sudah dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Melalui perantaraan nabi lain menyampaikan nubuatan tersebut kepada Raja Israel bernama Yehu. Berikutnya, dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 30-37, nubuatan Elisa benar-benar terjadi. Isabel dengan sengaja dijatuhkan dari jendela istana oleh pegawainya sendiri. Darahnya memercik ke dinding, mayatnya diinjak-injak kuda, dan pada saat tubuhnya hendak dikuburkan, yang tersisa adalah kepala, kedua telapak tangan, dan kedua kakinya. Isabel bukanlah tokoh yang patut kita contoh, namun melalui kisahnya kita dapat belajar bahwa Allah tetap berdaulat dan kejahatan pasti akan dikalahkan. Ya, sahabat Tuhan, demikian tayangan yang boleh kita saksikan bersama mengenai nubuat tentang kematian Isabel. Siapa itu Isabel? Nah, sahabat Tuhan, Isabel adalah putri daripada Raja Sidon dan kemudian dia adalah seorang istri dari Raja Ahab. Nah, sahabat Tuhan, dia adalah seorang perempuan yang kejam dan juga merancangkan banyak pembunuhan. Ya, di antaranya adalah dia merancangkan pembunuhan atas Nabot dengan memakai stempel raja. Sahabat Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberitahukan tentang apa yang akan terjadi atas dirinya melalui yaitu Nabi Elia, ya, di mana dia akan mati dengan cara tragis, yaitu dia mati dibunuh ataupun didorong oleh pegawainya sendiri yang memang bersekongkol dengan Yehu. Nah, saya kasih Tuhan, dan kematiannya itu sungguh-sungguh tragis. Kenapa? Karena dia mati dan jatuh dan kemudian dia diinjak-injak oleh kuda pasukan daripada Yehu dan tubuhnya hancur. Saya kasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat pembahasan mengenai Tuhan memberitahukan tentang kematian seseorang kepada hambanya Evangelis Daud Tony. Siapa seseorang yang Tuhan beritahukan kepada Evangelis Daud Tony tentang kematiannya? Mari kita akan saksikan bersama-sama pembahasan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya Firdaus itu ada? Angkat tangan. Nah, Firdaus itu tempat penantian. Tempat apa, saudara? Tempat apa? Penantian. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Dalam hidup ini kadang ada waktunya lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang kita percaya indah pada waktunya. Nah, sebelum ayah saya meninggal 2018 13 Januari, 2 minggu sebelumnya Tuhan bicara sama saya, Daud, siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Hah? Ayah saya sehat, tidak sakit. Siapin tanah kuburan. Saya ngomong sama adik saya, Han, kita cari tanah kuburan. Untuk siapa? Untuk papa. Loh, papa memang mati tau, Han? Iya. Saya akan Delingan, Karanganyar, sampai di rumah orang tua saya, papa saya ngomong gini, "Oh, kamu cari tanah kuburan untuk siapa?" Untuk papa. Hah? Aku memang mati tau? Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Maki-maki orang ini. Hari itu langsung berubah. Baikin pembantu, baikin mama saya, baikin semua orang. Misalnya baju-baju disetrika semua, dia siapin jas yang mau digunakan untuk pemakamannya dia, setrika sendiri. Pajak listrik dilunasi, pajak motor dilunasi, semua urusan diberesin semua, utang semua lunas semua. Tanggal 13 Januari, papa saya tidak sakit, ya? Dia kelilingan plastik. Saya di Jakarta menuju Surabaya. Tiba di Surabaya karena khotbah di Victory, gerejanya Pak Irman Santoso. Tuhan bicara, ayahmu ku panggil pulang batas jam 10 malam.
umumkan ke keluargamu dan teman-temanmu semua. Wah, saya telepon mama saya, "Ma, ada di mana, Ma? Ini sama papa makan bakso. Ma, Tuhan bicara, papa mau dipanggil Tuhan." Mati. Nah, adik saya, kakak saya tak beritahu semua. Jadi papa saya makan bakso, semua ngeliat gini, bentar lagi mati. Saya telepon sama teman saya Jakarta, teman Surabaya, diumumkan semua. Jadi kabeh pada nungguin. Oh, padahal ayahmu mati apa hidup? Masih hidup. Apa sakit? Enggak, baru makan bakso. Halo, kamu mati? No. Bingung semua dah. Nah. Jam 8 malam serangan jantung. 9.30 saya doa. Saya ngomong, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama aku di Firdaus. Saya ada di Surabaya, papa saya di Solo. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya lihat proses kematian. Saya lihat tubuh papa saya keluar cahaya. Di bawah 1 detik. Ke satu tempat. Pintunya emas bersinar. Gini dah. Terbuka. Langsung ditok 6-9 tahun. Nanti kalau kita di Firdaus tidak sesuai KTP. Dihitung sejak dalam kandungan. Sejak apa? Makanya kalau orang gugurkan kandungan itu pembunuhan. Karena waktu sel telur dan sel sperma jadi satu, itu udah dihitung hari pertama. Langsung berubah. Papa saya jadi kayak usia 20 tahun. Nanti kita di Firdaus semua akan berubah. Jadi muda, yang tua langsung gini. Kayak usia 20, tiba-tiba ada ambatuan Stefanus Pinky yang meninggal 2017. Jemput papa saya. Kok jang Pak di sini ya? Kita ketemu lagi, haleluya. Jadi nanti kita di Firdaus saling mengenal. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Belum waktunya. Manusia lahir, manusia mati. Hanya membawa iman dan perbuatannya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya lihat pujian penyembahan itu, mereka itu menghadap satu tempat, yaitu tahta Tuhan. Itu Firdaus itu bagian dari surga. Saya hanya dijelaskan 2 rahasia, yaitu mahkota. Pertama mahkota kemuliaan, kedua mahkota kehidupan. Apa mahkota kemuliaan? Kalau kita percaya Yesus, mempertahankan iman, mati dibunuh, martir, itu mahkota nomor 1. Kedua, ini nomor 1. Nah, memberitakan Injil, orang itu percaya atau tidak, Injil itu diberitakan, udah dapat poin. Apalagi sampai bertobat sampai Firdaus, poinnya beda. Mahkota nomor 1 itu adalah penginjilan. Nah, misalnya saya bertobat dalam pelayanan pendeta Gilbert, dalam pelayanan saya banyak yang bertobat, poin saya Gilbert dapat semua. Jadi inspirasinya multi level marketing itu di sana. Nah, yang kedua adalah mahkota itu buah-buah pertobatan kita. Melayani gereja, berbuat baik. Untuk percaya Yesus masuk surga itu pasti, mahkota belum tentu. Mahkota itu harus diperjuangkan. Apa saudara? Mahkota itu harus apa? Diperjuangkan. Dan bajunya putih dan tidak ada jahitannya. Tuhan, apa yang saya lakukan? Beritakan Injil. Itu ada berapa mahkota, tapi saya hanya dikasih penjelasan 2 mahkota aja. Saya ditelepon istri saya, Papi, Papa meninggal. Jam 9.45, udah tahu nih ketemu Papa saya. Langsung pintu tutup. Disitulah saya mulai memberitakan Injil dimanapun tempat. Ingat, justru mahkota nomor 1 adalah penginjilan. Ya, saudara Tuhan, kita boleh berkata mulai pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Don Tony mengenai yaitu di mana Tuhan memberitahu tentang kematian daripada
ayahnya sendiri. Ya, demikian kesaksian yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Saya kasih Tuhan, tentu ini menjadi satu kejadian yang sangat luar biasa, tetapi juga mungkin mengagetkan ya. Nah, itu yang terjadi, saya kasih Tuhan. Ya, memang kematian itu adalah hal yang pasti dialami oleh semua orang. Nah, bagaimana dengan kematian orang percaya? Saya kasih Tuhan, tentunya bagi orang percaya, baik mati maupun hidup, itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ayat 8 demikian bunyinya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, ketika kita hidup, kita memberikan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita mati, ya kita mati di dalam pengharapan akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi semuanya sungguh indah di hadapan Tuhan. Demikian saudara kasih Tuhan, pembahasan yang boleh dibahas hari ini mengenai bagaimana Tuhan memberitahu tentang kematian. Saya kasih Tuhan, tentunya kita harus terus senantiasa berjaga-jaga. Ya, tentunya kita harus senantiasa berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Tetapi yang jelas, kita tetap di dalam Tuhan, hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sahabat yang kasih Tuhan. Demikian pembahasan hari ini. Jikalau sahabat diberkati dengan pembahasan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran yang membangun. Kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.